Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat hari ini IHSG berhasil naik 0,50%. Yang dimana dia masih tertahan di area kotak ini ya. Yang di sini resistensinya masih tertahan, seperti yang kalau teman-teman nonton video-video yang kita bahas kemarin juga udah dikatakan bahwa IHSG berpotensi menguat ke sini tapi harus ngebreak. Kalau enggak berpotensi turun lagi ke 7020. Jadi lagi-lagi jangan terlalu agresif, tapi gue ngelihat bahwa IHSG hari ini cukup bagus teman-teman ya. Kalau kita ngeliat juga transaksi juga beberapa saham yang cukup menarik gitu. Jadi kita langsung aja bahas saham yang kita mau bahas nih. Yang pertama MEDC. Jadi MEDC ini udah baru banget gue bahas kemarin ya. Hari ini dia naik 6%. Teman-teman harusnya udah ke entry karena dia berhasil ngebreak 1050. Dan kalau kita ngelihat stokastiknya menarik, dia golden cross tapi berada di jenuh beli. Dan MACD-nya MEDC sendiri masih cukup menarik. Targetnya MEDC terdekat itu di 1105 teman-teman. Ya 1105, hari ini dia ke 1100. Jadi dia ada penurunan sedikit, ya biasa ada orang yang take profit. Ya seperti itu. Jadi untuk MEDC sendiri berpotensi ya sebetulnya kalau dalam long term ini masih cukup jauh. Targetnya si MEDC sendiri bisa ke 1275 teman-teman. Jadi itu untuk MEDC ya. Dan coba kita lihat Broxum ya, hari ini MEDC ngapain ya dari kenaikannya. Hari ini Big Akum yang beli PD, AZ, LG, BK, RX ya. PD sampai beli 30 miliar nih. Dan kalau kita lihat MEDC masih sangat uptrend ya. Kalau misalkan kita lihat dari tiang dan flagnya ya dia masih sangat jauh lah teman-teman. Coba kita lihat foreign MEDC. Oke, justru untuk foreign dia distribusi 11 miliar teman-teman. Jadi menurut teman-teman MEDC menarik gak? Kalau menurut gue dia masih sangat menarik, tapi kalau misalkan kita mau nunggu dia dulu, kita bisa tunggu dia di base price 1050. Nah tapi ini base price dia 1070, jadi besok turun ke 1070 dulu sampai ke 1050 menurut gue masih sangat oke. Stop loss kalau dia jebol di bawah 1000, nah itu harus stop loss. Lanjut ke saham berikutnya teman-teman, yaitu BRMS. Hari ini juga BRMS cukup menarik, volume transaksi juga gede ya. BRMS ini kemarin kan kita maunya dia turun dulu, ternyata nggak turun, dia berhasil konsol di sini dan dia ngebreak. Nah, cakep nih sebetulnya. Dia bikin pola namanya ini apa? Bikin higher low terus ya. Bisa dikatakan ini ascending triangle, dia ngebreak dengan volume cakep, koreksi volumenya gede juga. Jadi makanya kita nggak langsung entry. Dan di sini dia bagus gitu ya. Dia breakout di sini. Nah, tapi kalau kita ngelihat MACD-nya udah cukup bagus nih, golden cross. Stokastiknya tapi berada di jenuh beli. Jadi kayak berpotensi turun dulu gitu teman-teman. Makanya kenapa kemarin kita tunggunya di 162 tapi hari ini naik ternyata 5%. Ya nggak apa-apa. Jangan dikagetin atau disayangkan. Nah, lebih menarik lagi kalau misalkan si BRMS nanti dia ngebreak 200 ditambah MACD-nya berhasil bisa ke garis plus. Ini kan dia masih di bawah, ini kan area minus MACD ya. Jadi kalau dia ngebreak ini dan ditambah MACD-nya ngebreak garis plus, itu menurut gue cakep banget untuk BRMS gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tuh juga ada resistance yang cukup kuat ya. Ini resistance dan MA200 dan MA50 ini adalah resistance-nya. Kalau dia nggak berhasil lalu itu, menurut gue jangan beli BRMS dulu. Karena kalau sekarang kan dia udah terlalu dekat sama resistance-nya. Coba kita lihat Broxum-nya, BRMS. Nah, hari ini normal distribusi justru kenaikannya, tapi MG beli 8 miliar teman-teman. BF buang barang 16 miliar. Coba kita lihat si BRMS. Nah, ini distribusi semua nih sama foreign ya. Teman-teman lihat, yang akumulasi ini justru udah bandar-bandar domestik. Nah, jadi kalau misalkan BRMS masih begini aja, menurut gue belum pengen gue beli gitu. Karena ini dia masih dead cross semua nih teman-teman. Menurut teman-teman BRMS gimana? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya yaitu BP. Nah, si BP ini juga cukup menarik ya. Dia hari ini naik 4%-an tapi sempat naik tinggi, cuman dia closingnya shooting star. Sayang banget dia shooting star karena dia ketahan nih, ada
ada support dia yang kuat MA100. Dia berkali-kali nggak berhasil nge-break MA100, habis itu lanjut turun. Jadi kenaikan BP hari ini sebetulnya bagus ya, MACD-nya golden cross, stokastiknya golden cross terus naik. Nah, tapi belum berhasil nge-break. Nah, kalau untuk BP sendiri gua pribadi gua mau nunggunya dia lewat 164. Jadi kalau dia bisa ngelewatin 164 gitu ya, which is 165 atau 166, baru menurut gua menarik. Karena seperti yang pakai Fibonacci ini ya, dia golden ratio di area sini, terus dia rebound gitu ya teman-teman. Nah, reboundnya kan dia masih strong up, masih sangat uptrend gitu ya, dia belum sampai di area 120 tapi dia udah rebound gitu. Nah, tungguinnya ya tunggu dia rebound dari 164, Fibonacci sini 0,618 gitu sih ya. Coba kita lihat proximity si BP Big Akum tuh, II beli 59 miliar, II mulu nih ya yang beliin si BP. Coba kita lihat nih. Nah, kalau misalkan foreign akumulasi cuma 220 juta. Nah, ini foreign belum terlalu menarik karena kemarin dia buang barang juga 6,2 miliar. Nah, tapi kalau untuk BP sendiri, nah teman-teman bisa lihat lah, kalau dia nge-break dari garis MA50 nya 163, menurut gue menarik. Makanya gue bilang kalau misalkan dia nge-break 164 lebih cakep lagi gitu teman-teman. Untuk sekarang gue belum entry BP dulu. Menurut teman-teman gimana untuk BP? Lanjut ke saham berikutnya ya teman-teman ya, itu Pegas. Nah, Pegas ini menurut gue cukup cakep. Waktu itu kita sempat bahas kalau nggak salah 4 hari yang lalu. Pegas ini dia berhasil rejection. Dia kemarin kan berlama-lama di area supporting di sini. Fibo udah jebol, bahaya gitu ya. Tapi kalau kita tarik Fibonya ke dari swing low di sini, sebetulnya dia masih berada di golden ratio-nya, dia tuh masih ketahan, dan ditambah ada supportnya itu dari MA100 ya, ketahan juga. Dan juga kita lihat di sini ada classic support di sini ya, masih ketahan juga. Jadi Pegas ini masih sangat uptrend tuh teman-teman, bisa lihat dia masih uptrend. MA50 di atas MA100, MA100 di atas MA200, masih sangat uptrend. Dan kemarin kita tandain di sini bahwa kalau dia nge-break dari sini maka kita boleh entry, karena dia bikin konsol loh di sini ya, dia bikin konsol dan dia nge-break ini cakep menurut gua. Dan targetnya si Pegas sendiri bisa ke 1990 yang dimana ini adalah resistance-nya dia gitu teman-teman, ini adalah resistance-nya dia. Dan kalau kita lihat MACD-nya berhasil closing positif dan golden cross. Nah, ini bagus. Nah, kalau stokastik dia golden cross walaupun berada di area jenuh beli. Nah, kapan kita boleh entry Pegas? Ya sebetulnya kalau mau best price ya tunggu di 1900. Coba kita lihat ya Pegas. Pegas hari ini Big Akum gitu yang beli AK 24 miliar, AK paling banyak. Average-nya dia di 1920. Close-nya ya. Jadi kalau besok dikasih ke 1900, menurut gue Pegas masih cukup menarik teman-teman. Ya, masih cukup menarik sih untuk Pegas sendiri. Nah, dia berpotensi menurut gue nanti dia akan bikin pola cup and handle ya. Kalau kita lihat di sini tuh, nih sebentar. Ini kan ada handle. Nah, ya. Terus ini dia lagi berpotensi bikin cup-nya. Kalau ini break ya targetnya si Pegas menurut gue masih cukup jauh gitu. Nah, seperti ini kan. Nah, tuh targetnya bisa ke 2295 tuh. 2295 ya, area situlah. 2300 sampai ke 2280. Ini masih cukup cakep sih teman-teman. Jadi Pegas menarik. Menurut teman-teman Pegas menarik gak? Coba kita lihat dulu nih foreign. Nah, Pegas diakumulasi terus nih. 20, 21, ini 121 miliar, 38 miliar, 24 miliar. Cakep ya? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya itu Adaro. Adaro juga nih, coba kita lihat. Adaro hari ini turun 1% teman-teman. Nah, si Adaro ini dia sideways. Dia masih sideways. Habis dia tembus all time high, dia sideways lama gitu ya. Nah, untuk Adaro sendiri dia berpotensi turun ke support dia di MA50 3810 gitu. 3820 lah ya kita anggap. Karena nah ini kita bisa lihat nih, ini adalah supportnya dia nih. Supportnya dia kan. Karena sini rejection, hammer, naik. Dan ini resistance-nya itu di 4190 atau 4200. Kalau kita lihat stokastik udah menarik, berada di jenuh jual, udah golden cross. MACD masih terus melemah teman-teman, tapi masih di area positif. Jadi kita tinggal tungguin dulu apakah ada rejection di area support ini. Coba kita lihat nih, Adaro. Big distribusi ya, tapi BK udah mulai akumulasi 22 miliar. Ya, coba kita lihat foreign untuk Adaro sendiri. Nah, Adaro ini udah mulai diakumulasi terus 20, 21, 24, 121 miliar, 9 miliar, 52 miliar. Jadi
apakah udah saatnya nih kita entry Adaro? Nah, menurut gue tunggu di sini. Apakah ada rejection atau enggak di area 3.840 teman-teman. Jadi kita cukup tunggu dulu ya. Kalau misalkan ada rejection, cakep sih menurut gue. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan lagi-lagi disclaimer on ya, jangan dijadiin analisa ini sebagai patokan satu-satunya untuk jual dan beli. Teman-teman wajib research lagi supaya teman-teman nanti makin pede dan teman-teman makin ngerti alasan teman-teman beli dan jual saham tersebut. Oke teman-teman, mohon bantuannya. Jika dirasa video ini bermanfaat, boleh juga di-share ke rekan-rekan yang lain. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.